Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Siap buat masuk ke dunia digital yang super keren? Hari ini kita bakal bedah tuntas alur cerita film sci-fi terbaru yang gokil banget. Judulnya Tron Ares. Film ini nyeritain tentang sebuah program AI yang nggak cuma di komputer, tapi bisa keluar ke dunia nyata kita. Gimana ceritanya? Sebelum kita mulai, pastiin dulu kalian sudah subscribe channel ini ya guys. Nah, kalau sudah, yuk kita mulai. Cerita dibuka dengan kilas balik sejarah dunia teknologi. Kita diingatkan lagi sama legenda Kevin Flynn, pencipta The Grid, dunia digital yang luar biasa yang menghilang secara misterius. Perusahaannya, Encom, terus berlanjut dan sekarang dipimpin oleh dua saudari jenius, F dan Tess Kim. Tapi mereka punya saingan berat, yaitu Dillinger Systems, yang sekarang dipimpin oleh CEO muda ambisius bernama Julian Dillinger, cucu dari musuh bebuyutan Flynn. Kedua perusahaan ini lagi balapan buat menciptakan terobosan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Di sisi lain, Julian Dillinger ternyata udah selangkah di depan. Dia berhasil menciptakan sebuah program keamanan super canggih yang dia beri nama Ares. Ares ini bukan program biasa guys, dia adalah prajurit digital sempurna, pelindung The Grid. Dan yang lebih gila lagi, Ares dan karakter AI lainnya ini sudah bisa dibuat keluar ke dunia nyata menggunakan teknologi laser partikel milik Julian. Bukan cuma orangnya, tapi semua benda bisa diwujudkan, termasuk mobil tank canggihnya. Jadi seperti ngeprint 3D gitu guys. Waktu Julian mendemokan penemuannya ini, para investor pada takjub semua. Outputting from Dillinger System Server. Minus 10, 9, 2, 1. Rapid response tank. The Dart. An M1 rifle gun, two M240 machine guns. It's got a top speed of 6. Full-scale war, 5 minutes notice. Then why not the soldier to operate it? Meet Ares. This is the most... Ares has billions of lines of code. That depends on your definition, Stuart. He is fully proprietary and 100% water, sheds no blood, and if by some miracle he is struck... With all that sophisticated code, what makes you think you can... Ares is predictable, controllable, and the keys. That was quite some parlor trick. Or was that in the script, or was it just... Tapi pada saat semuanya udah pada pulang, terungkaplah satu masalah besar. Semua ciptaan digital Dillinger, termasuk Ares, cuma bisa bertahan di dunia nyata selama 29 menit sebelum akhirnya musnah. Kuncinya ada pada sebuah teknologi legendaris yang disebut kode permanen. Siapapun yang punya kode ini bisa bikin ciptaan digital jadi abadi. If you're lucky. It's away, darling. Sementara itu, Eve Kim didorong oleh kenangan dan penelitian mendiang kakaknya, Tess, yang meninggal karena kanker, akhirnya berhasil menemukan apa yang mereka cari. Di sebuah tempat yang terpencil, di sebuah stasiun server jadul milik Kevin Flynn, Eve menemukan kode permanen itu. So this is where... Wow. Done. This is for you, Tess. Can't get enough. Isn't that wild? Pay more attention to you. Oh, don't worry about it. Get it, it's 2 lines. Well, helix. It is a double helix. Sebuah kode berbentuk helix ganda yang indah. Dia berhasil. Ini adalah penemuan yang bakal mengubah dunia.
Okay. It's all on the wrist, baby. One. Dude, it's still there! Did we just change it? CEO Eve Kim will not attend. Kim, the visionary designer behind the... Kabar ini sampai ke telinga Julian Dillinger. Tanpa pikir panjang, dia langsung meretas server Encom. Dia mengerahkan pasukan programnya yang dipimpin oleh Ares untuk menyusup ke dalam sistem dan mencuri file milik Eve. Pihak keamanan cyber Encom menyadari ada penyusup di sistem mereka, langsung mengerahkan juga sistem anti-hacker mereka. Terjadilah pertarungan seru di dunia cyber. In deep shit. Initiate security protocol. Are you comfortable with this? Well, look. So maybe what... Congratulations. Now get out of there. You're gonna make it, Caius. Setelah berhasil mendownload data yang dicari, serangan Julian diakhiri dengan sebuah bom digital yang menghancurkan semua sistem keamanan Encom, tapi juga sekaligus menghabisi Ares dan pasukannya. Disinilah Ares pertama kali menunjukkan tanda-tanda kemanusiaan. Dia melihat salah satu programnya, Chaos, yang rusak, dibiarkan begitu saja dan dihapus oleh Julian. Ares mulai bertanya-tanya, apakah mereka semua cuma program sekali pakai yang bisa dibuang begitu saja? Setelah berhasil mendapatkan data Eve, Julian tahu kalau Eve punya kode permanen itu. Dia pun melakukan hal gila, memerintahkan Ares untuk menangkap Eve Kim. AJ, seorang investor di Encom, langsung menelpon dan mengkonfrontasi Julian. Dia sudah tahu kalau ini pasti kerjaannya Julian. Setelah itu, dia akhirnya berhasil menghubungi Eve. Di sini, Eve memberitahu AJ bahwa dia berhasil menemukan kode permanen yang sudah diuji cobakan dengan partikel buatan selama 4 jam dan masih bertahan tidak mengalami kehancuran. AJ langsung memperingati Eve bahwa Julian pasti sudah tahu dan berencana untuk mendapatkan kode itu. Sementara itu, Ares sudah mulai mengakses semua data yang berhubungan dengan Eve dan Tess. Dengan kemampuan AI-nya yang super canggih, dia berhasil menganalisa lokasi terakhir Kim. So our heroes venture off into the night. You right? Keep the equipment safe and just... This. Julian langsung menggunakan teknologi laser partikelnya untuk mematerialisasikan Ares ke dunia nyata. Ares dan seorang program lainnya, Athena, dengan wujud manusia super kuat, kini punya misi baru, tangkap Eve dan bawa kembali kodenya. Tentu saja dengan timer 29 menit yang terus berjalan. So our heroes venture off into the night. You right? Keep the equipment safe and just... Julian langsung menggunakan teknologi laser partikelnya untuk mematerialisasikan Ares ke dunia nyata. Ares dan seorang program lainnya, Athena, dengan wujud manusia super kuat, kini punya misi baru, tangkap Eve dan bawa kembali kodenya. Tentu saja dengan timer 29 menit yang terus berjalan.
Adegan kejar-kejaran motor yang super seru pun terjadi di jalanan kota. Eve yang dikejar-kejar oleh Ares berusaha kabur sekuat tenaga. Eyes on the target. Eve berhasil menjatuhkan rekan Ares, kemudian mengambil alih motor Tron-nya yang super canggih. Where'd you go? Yes, sir. Meskipun Ares hampir berhasil, Eve berhasil menghancurkan drive yang berisi kode itu. Dan waktu 29 menitnya habis di saat itu juga. Tapi Julian gak kehabisan akal. Timnya berhasil menembakkan laser partikel ke Eve, bukan untuk melukainya, tapi untuk mengubahnya menjadi data dan menariknya masuk ke dalam The Grid milik Dillinger Systems. I have created. Initiated. Sekarang, Eve terperangkap di dunia digital musuhnya. Julian memerintahkan programnya untuk mengekstrak kode itu langsung dari ingatan Eve yang tersimpan di dalam disk identitasnya. Julian gak peduli kalau proses ini bakal menghapus Eve dari muka bumi selamanya. What? The code? Or not, you've seen it, and that is enough. Server disk. The directive is clear. Ares menemui Julian dan berusaha untuk meyakinkan Julian untuk membatalkan perintahnya. Hal ini membuat Julian ngamuk dan mengancam akan menghapus Ares dari sistem. Disinilah titik baliknya. Ares, yang sempat merasakan hujan dan melihat kehidupan di dunia nyata, dan juga telah membaca semua file pribadi Eve, menolak perintah itu. Dia sadar kalau bagi Julian, semua orang, termasuk dirinya, hanyalah alat yang bisa dibuang. Ares pun berkhianat. Dia membebaskan Eve dan mereka membentuk aliansi. Ares akan membantu Eve kabur dari The Grid, dan sebagai gantinya, Eve akan membantunya mendapatkan kode permanen untuk dirinya sendiri. 60 seconds answer now, your life cycle depends upon it. I don't think... I'd like to think so, but... Athena kemudian melaporkan hal ini kepada Julian. Julian yang murka kemudian memerintahkan Athena yang lebih patuh dan mematikan untuk memburu mereka berdua. Terjadilah kembali kejar-kejaran seri di dunia digital yang juga melibatkan drone.
Close the transfer portal. They use it back to me. Copy. Retrieve the code from your disk and delete the carrier. Quadrants 3 and 4. Sector 18 clear. It's the only way out of the grid. You'll be Hypothetically. Probably. You want to get home? I can help you. You found it once. You can find it again. Challenger. For me. Target approaching. Drones malfunctioned and offline. Akhirnya, mereka berhasil kabur kembali ke dunia nyata. Kini, Ares dan Eve menjadi buronan dengan sisa waktu hidup Ares yang terus berkurang. Sementara Eve kembali ke dunia nyata dengan normal tanpa ada batas waktu. Well. Just got double crossed. Is that the deal? To get you out of the grid, you turn Pinocchio? 41 seconds. Ares! 9 minutes you'll ever have! Better make it count! Athena juga ditarik keluar ke dunia nyata dan ditugaskan mengejar mereka. Kali ini dilengkapi dengan pesawat mini keren ciptaan Julian. Is the coolest thing I have ever seen. Satu-satunya harapan Eve dan Ares saat ini adalah kembali ke server lama Kevin Flynn di kantor Encom. Mereka butuh bantuan teman Eve, Seth, dan laser partikel milik Encom untuk mengirim Ares masuk ke dalam server tua itu, tempat kode permanen pertama kali ditemukan. Rencananya, Ares akan masuk ke server itu, kemudian mencari kodenya, dan keluar kembali ke dunia nyata. Eve, Yeah. 16 minutes, 20 seconds. Okay. Hacking seems pretty tame by comparison. I'd be ashamed of. Oh. Space Paranoids has entertained Hunter, Hollow, Broken. Was it that your work was about? So I'm just gonna... Eve, you gotta bring your badge. No, he's not with us. Yes, he is. Yes, he is. Anywhere you'd like. Am I right? That was super insensitive to you. As soon as the laser's up, we'll send you into the grid. 80s. I like the 80s. Okay, all set. I'll activate it from the outside. I think so, but probably not. On a grid less complex. What is that? Athena, connecting to the Flynn grid. Tapi Athena akhirnya berhasil melacak mereka. Pertarungan sengit pun terjadi di kantor Encom. Okay, we're ready. Time to... Sir? Tepat di saat paling kritis, di mana Eve sudah hampir dieksekusi. Waktu 29 menit Athena pas habis dan dia hancur menjadi debu. Tapi, masalahnya sekarang, alat pembuatan partikelnya dirusak Athena. Jadi Ares tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia nyata. Ares.
Di dunia nyata, situasinya makin kacau. Athena kini bisa menjalankan mesin partikelnya untuk membuat dirinya kembali ke dunia nyata. Dia membunuh Ibu Julian yang dianggapnya sebagai penghalang misinya. I'm reassuming control of the company. No. My first order of business. Don't be a... Here I am. Athena, yang ternyata bisa mengendalikan seluruh jaringan di Linger, membuat dan melancarkan serangan besar-besaran ke kota dengan pasukan drone dan kapal perang digital raksasa. Tujuannya cuma satu, menangkap Eve dan mendapatkan kode itu menggunakan segala cara, dan mengeliminasi semua halangan. Di dalam Grid versi jadul tahun 80-an itu, Ares bertemu dengan sebuah program yang menyerupai Kevin Flynn. Flynn digital ini menjelaskan sebuah filosofi yang dalam. Kode itu seharusnya tidak disebut kode permanen, tapi kode ketidakpermanenan. Karena esensi dari kehidupan bukanlah keabadian, melainkan perubahan, pertumbuhan, dan akhirnya, akhir. Flynn pun menunjukkan Ares sebuah pintu belakang untuk masuk ke sistem di Linger. Eve dan teman-temannya di Encom harus berpacu dengan waktu. Eve menceritakan semua pengalamannya kepada AJ yang kebingungan melihat kantor mereka hancur. Eve menjelaskan kondisi saat ini. Mereka menggunakan sisa-sisa laser milik Athena untuk mencari celah koneksi ke server di Linger. Sementara itu, Athena dan pasukannya sudah mulai terlihat di kejauhan dan mulai menyerang kota. Eve dengan berani menjadikan dirinya umpan untuk mengulur waktu. Missile intercepted. Positive. Multiple bandits. Hostile intent confirmed. Guys? Guys, this is the Dillinger server. There's gonna be nothing left to save. Enemy aircraft engaging. I'm defensive. I'm hit. Punching out. Dari dalam Grid, Ares menggunakan pintu belakang dari Flynn. Ares berhasil dikembalikan ke dunia nyata menggunakan sistem laser partikel jadul milik Flynn. This is all I want. We'll do this from the ground then. Sementara saat itu, Athena sudah berhasil menangkap Eve. Soon we'll be back on the grid. Ares langsung ke lokasi untuk menghadang Athena. Kali ini, cahaya di pakaian Ares bukan lagi merah, tapi putih terang. Pertarungan akhir pun terjadi. Ares melawan Athena. Ares, yang kini sudah paham arti kehidupan, menjelaskan pada Athena bahwa tujuan mereka bukan hanya mengikuti program, tapi menentukan takdir mereka sendiri.
And come back for her. You had everything. Go. Go! Let's hope he was right. Pada saat kritis, akhir pertemuan mereka, tim Encom berhasil mengirim sebuah payload sejenis virus ke jantung sistem Dillinger. Payload mereka berhasil masuk. Seluruh jaringan Dillinger Systems lumpuh dan hancur dari dalam. It's yet to be determined. That's not coming. Not this time. Athena yang terhubung dengan sistem itu ikut musnah. Ares berhasil menyelamatkan Eve dan seluruh kota. I'm not sure. Setelah kejadian itu, markas Dillinger Systems digerebek oleh pihak berwajib. Julian Dillinger yang tidak rela ditangkap atas semua kekacauan yang dia buat, mengaktifkan lasernya dan memindahkan dirinya ke dalam bentuk digital. Sedangkan Encom, dengan teknologi kode ketidakpermanenan yang kini mereka miliki, justru berkembang pesat. Mereka tidak membuat senjata, tapi menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit, menumbuhkan tanaman di daerah krisis, dan menciptakan energi bersih. Mereka benar-benar mengubah dunia menjadi lebih baik sesuai dengan impian Tess. Lalu, bagaimana dengan Ares? Film ditutup dengan Eve yang menerima sebuah kartu pos. Kartu pos itu dari Ares. Dia ternyata masih hidup dan sekarang sedang berkeliling dunia, hidup di luar grid, belajar tentang apa artinya menjadi manusia. Dia menulis bahwa dunia mungkin belum siap untuk bertemu dengannya, tapi suatu hari nanti dia akan kembali. Gimana guys? Keren banget kan ceritanya? Fix ini benar-benar film AI sci-fi epic. Bagaimana menurut kalian? Setuju gak guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, subscribe, biar kalian gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya dari Cerita Singkat. Sampai jumpa di video selanjutnya.